ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela, Kemetiran. Wujud Misa. Semoga tangan Tuhan menggerakkan anggota keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat untuk menciptakan budaya kasih dan apresiatif yang dapat mematahkan budaya perundungan dan kekerasan. Mohon perhatian akan adanya beberapa pengumuman. Perkawinan. Pengumuman kedua, Giraldus Bagus Aji Bramasta dari Jakarta dan Frederika Ivora Prasi Sekar Pridani dari Sidomulyo. Pengumuman ketiga, Haruka Okawa dari Tokyo dengan Maria Candida Reviani Dwianti Darmawan dari Kalasan. Ignatius Suparma dari Nusupan II dengan Vincentia Dini Mawarni dari Pringwulung. Saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan nikah wajib memberitahu Romo Paroki. Kolekte minggu yang lalu. Kolekte Minggu Palma pertama Rp19.564.100. Kolekte Minggu Palma kedua Rp16.751.000. Setoran makam kuncen Rp700.000. Sumbangan bebas Rp250.000. Sumbangan persembahan Rp976.000 dan Rp24 Malaysia. Parkir bulan Maret Rp1.402.300. Terima kasih kepada seluruh umat. Agenda kegiatan. Rekoleksi bagi orang tua dan emban baptis diadakan hari Minggu 11 Mei 2025 pukul 10. Dimohon membawa formulir F4 dan syarat lengkap. Baptis anak diadakan hari Jumat 16 Mei pukul 5 sore. Masih tersedia buku panduan memperoleh rahmat indulgensi tahun jubileum di toko atau sekretariat paroki dengan harga Rp5.000. Seluruh umat dimohon menjaga kebersihan tempat duduk dan area gereja. Panitia Paskah sampai dengan pesta nama mengucapkan terima kasih untuk amplop partisipasi umat dari tanggal 4 Maret sampai 13 April. Total dana yang terkumpul Rp62.814.600. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Bersama Gereja Semesta, kita merayakan Hari Raya Paskah. Meneladan hati Santa Perawan Maria Tak Bercela, pelindung paroki, marilah kita wujudkan sikap sederhana, lemah lembut, rendah hati, bersaudara sejati, dan selalu setia mengikuti kehendak Allah. Adapun tema Misa Paskah hari ini ialah Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Vincentius Ernest Justin SC. Bersamaan dengan penerimaan komuni, anak-anak diharapkan berbaris di jalur tengah untuk mendapatkan berkat. Marilah kita siapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka. Oh
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita berkumpul bersama pada pagi hari ini, kita mengucap syukur atas rahmat Paskah yang boleh kita terima. Tuhan yang baik, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang peduli pada kita. Maka kita ingin bergembira bersama dengan saudara-saudari kita merayakan kebangkitan Tuhan. Maka marilah kita mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita memeriksa diri kita orang-orang yang berdosa, maka kita mohon ampun kepada Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkhamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, Anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah. Cempe menebus domba Kristus yang tak berdosa, mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksinya malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja pemenang, kasihanilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, sudah 3 hari ini kita disibukkan oleh perayaan yang luar biasa ya, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan kita menutupnya dengan Minggu Paskah ini. Panitianya banyak ya, umatnya juga banyak. Kemarin saya membantu di paroki Gamping, katanya umatnya 2000 ya. Banyak sekali ya. Adik-adik misdinar harus menyiapkan dan macam-macam hal harus dipersiapkan. Tetapi kita harus ingat bahwa Paskah yang asli ya, Paskah yang asli yang tadi kita dengarkan di dalam bacaan Injil adalah Paskah yang sepi. Ya. Tidak ada kemeriahan-kemeriahan yang kita buat seperti ini. Ya, sepi. Maria Magdalena datang ke makam, makamnya kosong. Kemudian Petrus ditemani murid yang dikasih Yesus itu lari ke makam untuk melihat makam, dan yang mereka lihat hanya makam yang kosong. Jadi Paskah yang asli itu Paskah yang sepi. Tidak ada kemeriahan-kemeriahan seperti yang kita buat sekarang ini. Sepi.
Para murid merasa takut, sedih, kecewa. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, saya ingin mengajak Anda semua ya. Iya, kita sangat sibuk, kita juga kita bergembira ya, bersukacita selama Trihari Suci ini ya, merayakan dengan segala macam-macam hal yang harus kita buat. Tetapi yang penting adalah setelah ini, ketika kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, kita kembali ke rutinitas kita harus ingat bahwa Tuhan ingin kita bangkit. Kalau Anda memperhatikan para murid, apa yang terjadi setelah ini? Setelah ini yang terjadi adalah para murid berubah menjadi orang-orang yang bersemangat dan berani. Sampai ada yang pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mewartakan kabar gembira dan mati sebagai martir. Para murid berubah ya, karena mereka mengimani Tuhan yang bangkit. Nah, maka perayaan Paskah jangan berhenti pada hari ini, hari Minggu ini. Besok sudah ganti hari Senin, besok sudah masuk kantor lagi, besok masuk sekolah lagi, ya. Perayaannya sudah selesai. Bukan, Paskah itu Paskah dalam hidup kita sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang bersemangat, kita menjadi orang-orang yang peduli, kita menjadi orang-orang yang mau berjuang bersama dengan Tuhan. Nah, jadi jangan keliru. Paskah memang boleh kita rayakan dengan kemeriahan seperti ini, tetapi yang lebih penting adalah Paskah di dalam hidup kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga penuh semangat seperti para murid yang nantinya akan meneruskan karya keselamatan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang membawa berkat. Kita menjadi orang-orang yang berani menyapa satu sama lain, memperhatikan satu sama lain. Kita mohon berkat Tuhan itu. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memperbarui janji baptis.
Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal. Demi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Kristus bangkit dan menang.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Romo, suster, Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya. Kita dapat merayakan Ekaristi Paskah di Gereja Kemetiran. Selaras dengan tema Paskah di tahun 2025, kebangkitan Kristus mampukan kita mewujudkan kepedulian sesama. Seperti Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Perjalanan Pekan Suci dan diakhiri dengan Paskah selalu menjadi inspirasi kita dalam melakukan tugas panggilan sebagai pribadi berhikmat. Kita dipilih untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan peduli serta berbagi kepada sesama. Kami atas nama Panitia Paskah 2025 sampai dengan Pesta Nama Pelindung Paroki Kemetiran mengaturkan terima kasih kepada Romo Paroki Aloysius Dwi Prasetyo PR, Romo Yohanes Wahyu Ruspana PR, Romo Vincentius Ernest Justin SJ, Romo Asran Making SSCC yang telah memimpin misa, Dewan Pastoral Paroki dan seluruh petugas liturgi, Prodiakon, Misdinar, Pemasmur, lektor, paduan suara, petugas tata laksana, tim multimedia Pak Kenyot, OMK tim tablu, koster, petugas parkir, keamanan dari kepolisian, TNI, keamanan gereja, dan masyarakat sekitar gereja. Terima kasih pula kepada umat yang telah berpartisipasi guna untuk mendukung kegiatan rangkaian Paskah sampai dengan Pesta Pelindung Gereja Paroki Kemetiran. Terima kasih pula kepada semua tim Panitia Paskah 2025 sampai dengan Pesta Nama Pelindung Paroki Kemetiran dari wilayah 11 dan 13 yang telah menyiapkan seluruh rangkaian perayaan Ekaristi dan ibadat Pekan Suci berlangsung dengan lancar, meriah, serta penuh sukacita. Kami mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila selama perayaan Pekan Suci ada hal yang kurang berkenan dalam melayani seluruh umat. Akhir kata, kami segenap panitia mengucapkan selamat Paskah 2025, selamat merayakan kebangkitan Tuhan. Berkah dalam. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam Trihari Suci ini.
juga ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik semua yang hadir berdoa bersama. Kita mohon agar rahmat Paskah membuat kita semakin bersemangat di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Ibu, Bapak, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, selamat Paskah semuanya. Lamu bukan putih